Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMP Cikal Cendekia semuanya? Semoga sehat walafiat ya. Dan setelah melaksanakan kegiatan CB yaitu seperti sholat duha dan sebagainya, semoga diberi kelancaran dan kemudahan dalam menerima materi pembelajaran hari ini. Sebelum memulai belajar, langkah baiknya kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Oke, sebelum melangkah ke materi pembelajaran, siapkan buku catatan dan siapkan juga alat tulis untuk mencatat hal-hal yang kalian anggap tujuan pembelajaran. Setelah belajar materi pada bab ini, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan sejarah perkembangan komputer dari masa lalu sampai sekarang dan dapat menjelaskan bagaimana peranan perangkat keras atau hardware dan sistem operasi yang berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini adalah peta konsep bab 1 Bank Informatika. Ini adalah bagian-bagian yang akan kita pelajari hari ini, yaitu adalah pengertian dan konsep informatika, kemudian generasi komputer. Jadi generasi komputer itu dibagi menjadi dua ya, yaitu generasi komputer tahun 1940 dan generasi komputer setelah tahun 1940. Kemudian di generasi komputer tahun 1940 itu dibagi menjadi 5, yaitu generasi pertama, komputer generasi kedua, ketiga, dan seterusnya sampai generasi kelima. Ya, pengertian informatika itu sendiri adalah merupakan bagian dari disiplin ilmu yang mempelajari transformasi fakta berlambang, yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Jadi ilmu untuk mempelajari data yang terdapat pada satu mesin ya. Selain komputer juga ada yang lain, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Komputer berasal dari bahasa Inggris yaitu to compute, yang artinya menghitung. Sejarah komputer tidak lepas dari sejarah alat hitung. Karena cikal bakal komputer adalah dari alat menghitung mekanik ya. Perkembangan komputer dibagi menjadi dua tahap, yaitu sebelum tahun 1940 dan sesudah tahun 1940. Nah, di tahun ini sebelum tahun 1940, manusia menggunakan jari untuk mengenali dan menyebut nomor 1 hingga 10. Setelah itu, manusia mengenal nomor-nomor yang lebih besar, tapi masih menggunakan digit-digit asas dari 0 hingga 9. Sistem bilangan ini disebut bilangan puluhan atau desimal. Nah, untuk selanjutnya, karena keterbatasan jari dalam menghitung perhitungan yang banyak, maka ahli-ahli niaga dari Cina, Turki, dan Yunani menggunakan yang namanya sempoa. Ini contohnya, sempoa ini digunakan untuk menghitung ya pada saat itu, karena keterbatasan jari dalam menghitung jumlah yang sangat banyak. Berikutnya, ini adalah Blaise Pascal, yaitu penemu yang menciptakan mesin hitung mekanik pertama pada tahun 1642. Penemuannya kemudian disempurnakan oleh William Leibniz. Ini adalah penemuannya, yaitu mesin hitung mekanika. Ini ilmuwan-ilmuwan yang menemukan penemuan di tahun sebelum tahun 1940 ya. Kemudian dilanjutkan oleh penemuan kedua oleh Charles Babbage
membuat alat yang disebut reverse engine. Mesin ini dapat menyelesaikan kesamaan matematika seperti logaritma secara mekanik. Penemuannya dilanjutkan dengan alat yang disebut analytical engine. Nah, beliau-beliau ini adalah bapak-bapak penemu yang menemukan penemuan-penemuan yang merupakan cikal bakal yang nantinya akan menjadi cikal bakal komputer ya. Nah, ini perkembangan komputer setelah tahun 1940. Komputer yang kita gunakan pada saat ini telah mengalami perkembangan lebih dari 60 tahun yang lalu. Sejarah perkembangan komputer bermula dari sejak tahun 1940 dan kemudian berkembang menjadi, di mana perkembangan itu dibagi menjadi 5 generasi komputer. Yaitu yang pertama adalah tahun 1940 sampai 1959, di mana komputer ini sangat sederhana ya, dan belum kompleks atau rumit penggunaannya. Komputer ini pada saat itu belum dapat memproses masalah-masalah yang rumit. Ukuran komputer generasi pertama sangat besar dan prosesnya masih sangat lambat. Ya. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum atau vacuum tube untuk memproses dan menyimpan data. Berikut contohnya. Nah, ini adalah gambarnya ya, di mana kekurangan generasi pertama itu karena ukurannya yang sangat besar, maka juga dibutuhkan tempat yang cukup luas untuk menampung komputer tersebut. Nah, selanjutnya adalah komputer generasi kedua yang ditemukan tahun 1959 dan 1000 sampai 1964. Pada generasi ini sudah menggunakan resistor dan dioda untuk menggantikan tabung vakum, walaupun keduanya juga mudah terbakar. Pada komputer generasi kedua ini diperkenalkan cara baru untuk menyimpan data, yaitu dengan menyimpan secara magnetik. Penyimpanan ini menggunakan besi-besi lunak yang dililit oleh kawat. Kecepatannya sudah mampu menyaingi pada komputer generasi pertama, itu lebih cepat ya. Ini contohnya ukurannya lebih kecil ya. Komputer generasi ketiga ya, dibuat dengan menggunakan, ini ditemukan tahun 1964 sampai tahun 1980. Dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen di dalam satu tempat. Tampilan atau penampakan ya dari komputer ini juga disempurnakan. Selain itu, komputer generasi ketiga ini juga penyimpanan memorinya lebih besar dibandingkan dari generasi sebelumnya ya. Dan penyimpanan memorinya diletakkan di luar atau eksternal. Penggunaan listriknya juga lebih hemat dibanding komputer generasi sebelumnya. Ukuran fisiknya menjadi lebih kecil, sehingga lebih menghemat ruang. Jika dibandingkan dengan generasi 1 dan 2, ini lebih menghemat ruang ya, dan tidak memakan banyak tempat ketika diletakkan dalam ruangan. Nah, ini adalah komputer generasi keempat ya. Sudah masih menggunakan IC atau chip untuk pengolahan dan penyimpanan data. Komputer generasi ini lebih maju karena di dalamnya terdapat beratus-ribu komponen transistor. Proses pembuatan IC komputer generasi ini dinamakan pengintegrasian dalam skala yang sangat besar atau Very Large Scale Integration atau disingkat VLSI. Di mana pada generasi ini pada sejarahnya ada dua perusahaan komputer yang sedang bersaing saat itu ya, yaitu prosesornya yaitu perusahaan Apple dan Microsoft, di mana Microsoft itu dikenal dengan prosesor Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4 dan seterusnya sampai sekarang itu sudah Intel Pentium generasi ke-10. Nah, ini adalah generasi kelima. Untuk komputer yang generasi kelima ini masih belum terwujud karena komputer generasi ini merupakan komputer impian masa depan. Pembuatannya tentunya akan lebih kompleks ya. Salah satu cirinya adalah diperkirakan mempunyai banyak unit pengolahan yang bekerja serentak untuk menyelesaikan lebih dari satu masalah dalam waktu yang bersamaan. Jadi komputer generasi ini masih dalam tahap perkembangan oleh para ilmuwan komputer ya, dalam perkembangan, dan biasanya memang
ini adalah komputer yang sangat luar biasa pintarnya ya. Bisa juga disebut sebagai superkomputer ya. Karena memorinya sangat besar, sehingga bisa menyelesaikan banyak jenis-jenis pekerjaan dalam satu waktu. Nah, untuk model komputer yang seperti ini adalah dia mempunyai kepandaian atau kecerdasan buatan yang disebut artificial intelligence ya. Dimana penerapan artificial intelligence itu sudah sangat luas ya. Tapi untuk komputernya sendiri masih dalam tahap pengembangan oleh ilmuwan. Oke, itulah materi pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila ada materi yang belum kalian pahami atau ada bagian materi yang belum kalian mengerti, silakan bertanya langsung kepada Bapak ya. Tetap semangat belajar dari rumah dan sama-sama kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.